أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة كثيرة التي بها نعمل صالحا لبحث رزق منه لتناول الجنة من باب حسن الخاتمة وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, teman-teman Muslim Baker Indonesia, dalam kegiatan Bikefest ini yang semoga Allah selalu berikan keberkahan di dunia dan di akhirat insyaallah. Begitu pula peserta G2G Journey to Jannah yang kali ini kita akan memulainya insyaallah dari kota Surabaya, kota pahlawan Surabaya. Nanti banyak kota-kota yang akan kita lewati. Luruskan niat bahwa kita melaksanakan Journey to Jannah ini. Kayaknya sudah oke deh, jadi otak-atik lagi. Alas, tamam. Ya, Journey to Jannah ini diluruskan niat bahwa kita pengen sama-sama silaturahmi, bertendang ke teman-teman kita di beberapa kota yang ada. Karena alhamdulillah Allah uji MBI dengan jumlah angka chapter yang sampai 50 chapter sudah di Indonesia ini. Dan jumlahnya juga bukan sedikit. Ternyata memang manakala kita beramal soleh, ditambah circle yang kuat, pewarnaannya pun kuat. Almar'u ala dini khalili. Demikianlah Nabi mengatakan bahwa seseorang itu tergantung agama temannya. Dan mudah-mudahan di MBI ini kita tetap menjadikan MBI sebagai wadahnya para biker. Bukan penambahan jumlah angka klub motor, bukan MBI, bukan klub motor, MBI bukan geng motor. MBI cuma wadahnya para biker untuk mau belajar sama-sama memahami agama yang mulia ini insyaallah. Teman-teman yang Allah muliakan, pada kegiatan ini kita akan coba bahas satu bab berkaitan tentang freestyle. Freestyle di dunia biker ini menjadi sebuah fenomena seni yang indah. Agak susah kita menjelaskannya buat orang-orang yang mungkin gak suka dengan dunia biker. Bahkan mungkin nanti banyak yang mengatakan itu kan zolim, karena resikonya fatal di freestyle loh gitu kan. Tapi buat orang yang memang ahlinya, menjadi sebuah gerakan seni. Tapi kalau bicara agama, kita nggak bisa bicara freestyle gitu loh. No freestyle. Tidak ada freestyle dalam agama.
Karena agama sudah menjadi sebuah dogma yang tidak bisa dirubah. La tabdila li kalimatillah. Sudah nggak ada perubahan. Ayat ketok palu yang Allah turunkan di akhir hayat Nabi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Watmamtu alaikum ni'mati. Waraditu lakumul islam ad-dina. Ini ayat ketok palu lah kalau bahasa kita. Sehingga dengan turunnya ayat ini sempurna sudah agama. Jangan ditambah, jangan dikurang. Apalagi sampai dimodifikasi. Sehingga mengatasnamakan freestyle. Loh kan kita bebas dalam beribadah kepada Allah. Nah, ya terjemahan bebas ini bukan terus keluar dari jalurnya. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Ad-Dawa bahwa inna safina la tajri 'alal yabas. Bahwa yang namanya bahtera nggak mungkin lah sampai ke pelabuhan kalau nahkoda nggak paham jalur, kalau jalurnya nggak pas. Semua ada aturan mainnya. Tujuan yang jelas, cara yang jelas, dan contoh yang jelas. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Agama ini tinggal nyontoh sudah. Jangan bikin sesuatu yang baru. Sempurna sudah ini agama. Yang 14 abad yang lalu adalah agama, sampai September 2025 adalah agama. Bahkan sampai Dajjal turun pun kiamat datang nanti, la tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan dalam kalimat-kalimat yang telah Allah jadikan sebuah hukum. Maka tugas kita hanya mengikuti. Memahami bahwa ibadah ini berkait dengan rukun dan syarat. Ayo kalau memang pengen mendapatkan rukunnya mutlak. Tolong jangan sampai kita nggak bisa mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Dan jangan sampai ibadah tanpa contoh. Ibadah harus dengan contoh. Tujuannya apa? Selamat kita. Agama ini merupakan cara hidup, way of life. Teman-teman biker mungkin sekarang sudah mengerti, kalaupun kita terpaksa touring, bukan terpaksa bahasanya, karena biker ya touring. Yang namanya biker ini harus betul-betul seperti fitrahnya, bahwa mereka orang yang ada di jalan menggunakan kendaraan. Kemungkinan menjadi ulil albab besar sekali. Agak susah kita menjelaskan buat mereka mungkin yang tak suka traveling atau touring. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat, fadzakir. Allah ngajak kita untuk mikir, innama anta mudzakir. Karena kamu mampu untuk berpikir. Apa yang mesti dipikirkan? Lihat bagaimana Allah ciptakan unta. Ya, kita untuk melihat onta ini mesti tarik gas sedikit lah. Lihat bagaimana onta di gurun sana. Agak susah kita cari onta di majelis ilmu berkaitan dengan masjid maupun dengan madrasah, agak susah. Mesti tarik gas untuk ngelihat langsung. Sehingga enggak kila wakola, enggak katanya-katanya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Lihatlah bagaimana langit ditinggikan. Enggak bisa kita melihat langit dari dalam kelas, dari dalam masjid. Tentu langit ditinggikan di luar masjid, di luar kelas. Tarik gas lagi kita. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana Allah julangkan tinggi, kokohkan gunung. Bagaimana untuk melihat gunung? Ya tarik gas. Ada beberapa tempat yang gunungnya indah di Indonesia ini. Anak-anak beker kemungkinan bisa ngelihat itu. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Lihatlah bagaimana bumi ini dihamparkan sama Allah. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha. Allah telah datarkan bumi ini mudah manusia untuk menjelajahinya. Maka kita bisa punya kesempatan berdiri kita ingat Allah, duduk kita ingat Allah, berbaring kita ingat Allah. Sehingga manakala kita ngelihat ayat yang tersirat, kita berkata, Rabbana maha. Kita tidak mengatakan ilahi. Kita tidak mengatakan ilahi. Tapi Rabbana, dua Rabb yang menciptakan semua dengan proses.
Ini ayat yang tersirat yang kupandang di hadapanku. Ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada kesia-siaan dalam hal yang kau ciptakan. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah. Jauhkan kami dari azab neraka. Kenapa mesti minta dijauhkan? Karena ayat yang tersirat lewat begitu saja. Banyak fenomena alam ini yang kalau orang tidak suka memandangnya ini ya cuma sekedar terlintas begitu saja. Atau mungkin jadi backgroundnya orang-orang foto selfie. Tapi para biker Masya Allah. Menanjak dia bertakbir, turun dia bertasbih. Dia pun belajar tentang fikih safar, bagaimana orang safar. Yang mesti melaksanakan sholat qashar, penampilannya yang berdebu ketika batal wudhu sebelum dia berpenampilan biker. Dia sudah mandi, dia sudah wudhu, dia pakai sepatu boot. Ketika dia batal wudhu nanti dia mashul khuf. Banyak orang sekarang gak paham itu mashul khuf itu apa. Para biker itu paham. Ju'ilal ardo li ummati masjidan, buat orang yang sabar. Dia tahu Nabi pernah bersabda, Ju'ilal ardo li ummati masjidan. Dijadikan bumi ini untuk umatku masjid. Teman-teman yang sedang sabar bisa sholat qashar. Dijadikanlah mungkin kalau dia nggak menemukan masjid, ini yang namanya motor menjadi sutrohnya. Sehingga dia tahu la sholata illa sutroh. Banyaklah pelajaran yang bisa kita dapatkan banyak Masya Allah. Sehingga nggak nutup kemungkinan kita merasakan dampak positif dari apa yang kita lakukan. Karena alamana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang dikatakan oleh para sahabat dulu, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Kalian umat Muhammad. Muhammad yang ajarkan segala sesuatu, sampai cara buang hajat pun kalian diajarkan. Masya Allah, ma'akmalah hadaddin. Betapa sempurnanya agama ini. Nah, orang yang betul-betul sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. No freestyle dalam agama, enggak dibikin-bikin ya agama sama sekali. Kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam kutip yang beliau buat, ya, beliau mengatakan bahwa orang yang betul-betul ittiba, melaksanakan ibadah seperti apa yang dicontohkan, ibadah itu seperti yang dijanjikan. Selalu ada bekas ibadah. Selalu ada bekas ibadah. Syahadat yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jelas Nabi mengatakan, fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Ini orang sudah bersahadat, darahnya tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh orang Islam dibunuh. Ini orang sudah bersahadat, tidak boleh hartanya dijarah. Sok jarah harta orang Islam, kalau enggak Allah turunkan azab dan bala. Ini orang sudah syahadat, harga dirinya tidak boleh diinjak-injak. Sok sakiti orang-orang Islam, Allah akan turunkan bala man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku perang melawan aku, kata Allah. Bahkan Ibnu Asyakir mengatakan kalau sampai ini orang soleh, kata Ibnu Asyakir, darah dan dagingnya orang soleh itu beracun. Ini yang terjadi sekarang ya. Banyak para pejabat yang khilaf, makan duit rakyat yang memang dominasinya orang-orang Islam. Negeri yang merdeka atas berkat rahmat Allah, dan rahmat Allah hanya untuk orang-orang Islam, dizolimi. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tasassu fihil absar. Jangan kalian menganggap kalau Allah diam dengan kezaliman yang terjadi. Innama yuakhiruhum liyaumin tasassu fihil absar. Allah cuma menunda, memberikan kesempatan kepada kalian. Apa tindakan kalian? Apa amar ma'ruf yang kalian lakukan? Apa nahil munkar yang kalian lakukan? Innama yuakhiruhum liyaumin tasassu fihil absar. Hingga kalau tak ada gerakan yang kau lakukan, wallahi Allah akan bikin mata kamu terbelalak. Lihat, uang yang dikumpulkan lama didapat membuat rumah yang indah, hitungan menit bisa dijarah pun hilang. Lihat, kita nggak membenarkan perbuatan tersebut ya, cuma nggak nutup kemungkinan. Lihat cara Allah mendatangkan teguran. Nah, Syekh mengatakan orang yang betul-betul no freestyle dalam agama, dia mengikuti apa yang Allah perintahkan, Nabi sabdakan dan sahabat melakukan,
mereka memiliki bekas dalam ibadah. Bekas yang pertama, ini dampak dari no freestyle dalam ibadah. Syekh mengatakan stabilisasi iman dan ketertarikan untuk merutinkan amal soleh. Karena setiap kebaikan dalam agama kita ini menstabilkan iman. Sering kita dengarlah kajian guru-guru kita, iman itu yazid wa yankus. Yazidu bil ta'a wa yankusu bil maksiat. Iman naik turun, naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Ya kalau kita no freestyle dalam agama, tentu kan ibadahnya diterima sama Allah. Dengan sejuta bekas dalam ritual agama. Tadi syahadat, ya tadi ada bekasnya. Besok sholat yang kita lakukan atau tadi yang kita lakukan. Tanha anil faksa wal mungkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mungkin besok kita puasa la'alakum tattaqun. Kalian jadi orang yang bertakwa. Mungkin kalian orang yang berzakat. Mana qasad sadaqatum mimmalin, tidak kurang harta karena sedekah kata Allah. Atau dikatakan ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan oleh yang bakal ganti. Anfik, unfik alik. Dan riwayat lain mengatakan as-sadaqatu tudiul bala bas. Semua ritual menjanjikan bekas. Pernikahan yang Anda lakukan aghadul basar wa ahsanul lil faraj. Mencegah pandangan mata menekan syahwat. Perceraian yang Anda lakukan mencegah keburukan, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Lihat. Ini hikmah yang menggetarkan masa di mana Nabi diutus dulu. Bangsa besar seperti Romawi, bangsa besar seperti Persia. Mereka semua mengatakan, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Kalian ini umat Muhammad. Muhammad yang ajarkan segala sesuatu. Bahkan sampai cara buang hajat pun diajarkan. Dijawab sama Salman Al-Farisi. Ajal, betul. Ini yang membuat kami terpincut dengan agama. Yang buat kami tak ada lagi agama kecuali ini. Inna dina indallahil Islam. Ini yang Allah firmankan. Inna dina indallahil Islam. Agama yang kami akui cuma Islam. Kau freestyle dalam agama. Allah jawab dengan tegas, wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka orang yang membuat ritual agama yang baru selain Islam la yuqbala minhu, enggak mungkin diterima sudah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat nanti kamu rugi. Ini waktu yang kau ada di atasnya, pinjaman Allah yang makin menipis, bro. Jangan dibilang umur kita terus nambah, kita nggak tua-tua. Sudah berapa banyak teman-teman kita yang mendahului kita, betul? Bahkan MB ini sudah kehilangan 2 ketua umumnya, betul? Ya, pendiri kami senior-seniornya ini Haji Humam Al-Katiri. Kemarin Abah Riki, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ketum yang ini panjang umur lah insya Allah ya. Ya. Semoga Allah berikan kita sehat panjang umur. Khairukum man tala umur hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian yang panjang umurnya bagus perbuatannya lah insyaallah. Mudah-mudahan ya. Tapi kita balikan semua ke Allah lah. Ya. Masya Allah. Betapa singkatnya waktu. Makanya Allah bersumpah demi waktu kan. Jangan remehkan waktu. Makanya Abdullah bin Umar juga mengatakan demi waktu. Beliau pun mengatakan idza amsayta fala tantaziril sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa. Karena waktu. Siapa yang jamin kau bisa berjumpa dengan pagi? Kalau sore bisa berbuat baik, lakukan. Jangan tunggu pagi. Di pagi pun kau lihat kesempatan berbuat baik, lakukan. Jangan tunggu sore. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Karena tidak ada satu jiwa pun yang tahu kapan dia bakal diwafatkan. Besok apa yang terjadi, enggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut, enggak ada yang tahu kapan dia diwafatkan, enggak ada yang tahu. Itu urusan Allah. Rezeki, maut, jodoh urusan Allah. Kita cuma suruh stabilin iman. Kalau iman sudah stabil, dilalah datang itu yang namanya rezeki, manfaat. Terasa sekali rezeki di tangan orang soleh itu. Ayat maju, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki sama kalian ya untuk mereka. Kamu kaya itu bukan karena kamu pinter. Bukan karena kamu pekerja ulet keras, bukan.
Bukan kamu itu orang yang memiliki waris dan lain sebagainya, bukan. Karena Allah percaya sama kamu, itu uang bisa sampai ke orang lain. Dari kemarin kita bahas ya, dari tadi kita bahas kajian-kajian di beberapa tempat di Surabaya. Karena banyak orang yang salah sangka. Ustadz, kalau Allah nggak suka sama ana, Ustadz, Allah nggak mungkin percayakan ana kerjaan yang seperti ini, Ustadz. Perusahaan ana lancar, Ustadz. Income-nya Masya Allah, Ustadz. Ana punya istri juga cantik, Ustadz. Ini mau nambah lagi, Ustadz. Perusahaan ana Masya Allah, Ustadz. Istri ana juga subhanallah, Ustadz. Ini anak-anak ana juga, Ustadz. Ini menandakan Allah senang sama ana, Ustadz. Akhi, kalau ukuran kaya, istri, anak banyak merupakan sebuah lambang cintanya Tuhan, Allah nggak kasih itu kepada Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Lahab plus lagi, udah tajir, sukses usahanya, anak banyak, dia ganteng, istri cantik. Ukuran dunia sempurna sudah. Ya kan Abu Lahab kan bukan Abu Lahab namanya kan, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Dipanggil Abu Lahab karena ganteng. Ini bininya juga Urwah binti Umayyah, dipanggilnya Ummu Jamilah, perempuan yang punya sejuta kecantikan di wajah. Ini laki bini ganteng dan cantik ini. Anaknya banyak, hartanya banyak. Tapi kata Allah apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak ada kebaikannya sama sekali apa yang dia miliki. Karena memang hidup bukan untuk itu. Hidup bukan untuk berbangga-bangga dengan jumlah yang kita miliki. Hartakah, anakkah, pasangankah, lah. Hidup ini Allah cuma pengen yang diujikan itu berfungsi tidak. Kau tercipta untuk beribadah. Justru ukurannya ibadah. Bukan income dunia. Karena income dunia kamu diberikan fursa, kesempatan untuk bersyukur. Seperti sulit yang kau rasa, diberikan kesempatan untuk bersabar. Karena bukan masalah sama Allah. Ini hidup bukan masalah gagal atau sukses, menang atau kalah, sakit atau sembuh, bukan. Hidup ini bagaimana kalau kamu menang, kamu sukses, kamu beruntung, kamu sehat, kamu bisa bersyukur. Penyebab akumulasi nikmat yang kau miliki. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah, kata Allah. Begitu pula ketika kesulitan yang kau rasa, gagal dalam usaha. Atau mungkin memang kamu orang yang gagal dalam berumah tangga. Kamu sakit-sakitan, tidak ada masalah. Tahur insya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah pengen kamu bersabar. Kenapa? Allah bersama orang yang sabar. Dan orang yang sabar diidentikan dengan orang yang diuji. Kalau ujian mendatangkan kesabaran, karena orang kalau sudah bertubi-tubi ujian mendatangi dia, ya, imannya akan menggiring dia untuk makin dekat sama Allah. Antum bisa lihatlah status orang kalau lagi susah, rata-rata doa, kalau enggak flyer-flyer kajian gitu loh. Seneng dikit lain cerita nanti. Itu ya bukan sih kita mencibir mereka yang punya status bagus-bagus, bukan ya. Tapi memang kenyataannya begitu. Orang kalau lagi susah tuh dari cara ngomong kita bisa ngelihat kok. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Antum gak datang? Insya Allah. Masya Allah. Kalau sampai gak mungkin datang, Masya Allah. Ini buat antum, jazakallah. Masya Allah. Ketemu orang, ahsanallahu ilaik, Masya Allah, barakallahu fiik. Kata-katanya indah. Tapi ketika dunia mendatanginya, yang terjadi apa? Dia nggak seperti dia yang dulu. Bahkan dalam kitab Hilyatul Thalibul Ilm itu, Syekh Zaid Bakar bin Zaid itu, beliau mengatakan bahwa tidak sedikit orang yang telah dititipkan dunia oleh Allah, kecenderungan mirip dengan orang-orang kafir. Kalau sudah mulai dunia di tangan dia, hedon. Portasi untuk sampai ke sebuah tempat. Jadi di MBI ini jangan dianggap MBI ini identik sama moge. Enggak lah. Ya. Makanya senang saya ngeliat ketika ada Vespa yang maju begini nih. Teman-teman menjelaskan di MBI itu enggak harus motor besar. Kalau motor besar tinggal tergantung peruntukan.
Karena kita arahkan pakai motor besar di atas 250 cc itu kalau buat lintas kota, lintas pulau. Karena memang dibuat untuk itu, gitulah. Tapi kalau dalam kota ya berilmulah sebelum beramal. Kalau di dalam kota Anda pakai moge, Anda kayak dudukin kompor, betul. Panas, macet, nyiksa diri. Jangan menzolimi badan kita dengan sesuatu yang nggak layak kita pakai. Ayo berilmu, pakai motor-motor kecil lah, pakai metik lah. Ya. Ini MBI jelaskan, bukan MBI melarang teman-teman yang motornya nggak gede ikut touring luar kota, nanti maslahatnya berubah nanti. Karena pabrik membuat motor yang Anda pakai itu bukan buat lintas kota, lintas pulau. Nanti bakal banyak mudarat ke badan kita. Ya, lama-lama kita akan merasakan itu seperti itulah gitu ya. Intinya dijelaskan lah, ya, supaya lebih safety riding sesuai dengan pabrik membuatnya. Masya Allah. Kalau agamanya betul, imannya stabil. Kalau imannya sudah stabil, maka semua amal yang landasannya iman, ujungnya pasti baik. Innallaha yuhibbu ayaru asran ni'matihi ala abdi. Kata Rasul, salah satu yang paling Allah suka dari diri seorang hamba itu melihat bekas ibadah. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu ayaru asran ni'matihi ala abdi. Salah satu yang paling Allah suka dari ibadah seorang hamba itu melihat bekas ibadah. Sekarang bagaimana ibadah punya bekas kalau menggugurkannya tanpa iman? Kita nggak ada akidah. Akidah itu atau siku bil kuah, ikatan yang kuat antara hamba dengan Tuhannya. Pantesan sholat kita ke Tuhan yang kita nggak kenal, ya sholat mah sholat tapi sama orang tua ribut. Sholat mah sholat, lihat lampu merah dilanggar. Sholat mah sholat, motor bodong no paper gitu loh. Sholat mah sholat nggak ada SIM. Sholat mah sholat standar nggak SNI. Terus buat apa kita belajar ngaji? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama pemerintah. Selama tidak melanggar syariat. La ta'ata li mahlukin fi ma'syiatil khaliq. MBI tegaskan masalah kayak begini. Anak-anak MBI mewakili biker secara umum makanya. Ayo pelan-pelan kita dakwakan teman-teman kita yang ojol nih. Ayo mas, kita berkendaraan mas, tapi tertib lalu lintas mas. Karena lampu merah berhenti itu ada pahalanya loh mas. Seperti melanggar ada dosanya mas. Ini kita pakai helm bukan takut sama polisi, memang takut sama Allah. Pahala ini mahal mas. Kalau berbenturan dengan benda keras resikonya bocor mas. Ayo bukti kita bersyukur tutup helm yang memang SNI, standar nasional Indonesia. Jangan sampai asal-asalan gitu loh. Ayo lo berkendaraan, coba kita safety riding. Ini jalan jauh, jalan dekat, kalau bisa pakai sepatu. Karena ada kezoliman dan lain sebagainya. Coba wallah, semua ada aturan mainnya. Ketika on the track, di atas aturannya, Allah janjikan pahala. Tapi yang bisa itu ya orang yang stabil iman. Kalau iman gak stabil agak berat kita praktekinnya. Ya, karena hidup kita ini terkadang semaunya kita. Maka saya Abdurrahman Nasir As-Sa'di mengatakan dampak yang pertama dari ibadah yang betul, yang tidak dibuat-buat, si pelakunya itu memiliki stabilisasi iman. Si pelakunya ini gemar merutinkan amal soleh. Alasannya apa? Karena yang akan datang itu baik dengan amal soleh. An-Nahl 97. Man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Allah tegaskan falanuhyanahu hayatan thayyibah. Ada huruf fa di situ. Ada lam taukid, ada nun taukid. Di dalam bahasa Arab kalau fa itu lebih cepat, kalau wa kan jeda. Falanuhyanahu itu yakni Allah pastikan berikan kepada kamu kehidupan yang lebih baik. Nah kalau Allah yang berjanji mana mungkin ada kedustaan dalam janjinya. Wa'dallah haq, janji Allah itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mendustakan janji. Cuma ya kalau ilmu nggak dikedepankan agak susah. Ketika Allah memuliakan orang yang berilmu, Allah mengatakan innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa paham ini cuma orang yang berakal. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya udah jangan dijawab dah.
Yang paham cuma ulil albab, agak susah kita pahami. Kayak kita suka ngingetin bro yang safety riding bro. Suka kesel. Ya mau bilang apa, memang pemahamannya seperti itu. Cuma akan kita mengingatkan dengan bahasa yang bijak, enggak menghayalkan kita mendatangkan hidayah. Hidayah jobnya Tuhan. Al-Hadi itu Allah, kita cuma Abdul Hadi. Kita enggak bisa mendatangkan hidayah. Cuma paling enggak kita bukan setan bisu. Kita ingatkan. Saya masih ingat awal-awal J2J pertama itu. Ada pengawalan dari teman-teman di Korlantas dan dari Mabes waktu itu ya. Kita on the way Bali bro kalau nggak salah ya, yang lama-lama pernah ikut di awal-awal itu. Di daerah Banyuwangi itu kita dikawal sama teman-teman dari Mabes Polri itu. Ada lampu merah, saya nggak tahu lah intinya ketika lampu merah yang ngawal kita bablas. Saya bilang sama anak-anak biker, berhenti bro. Ini polisi ngasih kode dari jauh. Anda bilang merah, Anda bilang begitu. Itu jadi dialog. Ketika sampai ke lokasi, saya samperin, saya ngomong, Anda minta maaf, Anda nggak tahu kalau ada pengkhususan dalam pengawalan. Cuma kami mendidik para biker ini untuk dapat pahala Pak. Kami bukan siapa-siapa, bukan orang-orang spesial dalam dunia motor, bukan. Masih banyak senior-senior kita yang lebih hebat. Cuma kami melihat ada kesempatan berjariah aja. Andaikan bisa mengingatkan teman-teman, traffic light ini dibuat oleh pemerintah untuk kemaslahatan. Kalau merah tolong berhentilah. Kalau kuning berhati-hatilah. Ijo kita jalan. Dulu memang dulu buat kita tuh lampu traffic light itu kayaknya semuanya hijau gitu loh. Nggak ada warna lain itu loh. Sehingga kalaupun kita bablas dulu ya, walaupun warnanya merah kita bablas, kena sama polisi di depan sana, berhenti kita. Selamat siang, iya Pak. Anda lihat lampu merah? Lihat Pak. Kenapa dilanggar? Saya kira nggak ada Bapak. Gitu ya. Sekarang ya enggak lah, ya enggak lah. Ini kenapa berhenti? Ada pahala, gitu ya. Sayang, siapa yang jamin sampai lokasi kita hidup? Ya, apalagi teman-teman biker. Ya Rob, para akhwat yang mungkin suaminya biker, wallahi, kami ini dekat dengan maut loh. Nyaris apal kita merek-merek ban truk gitu loh. Dekat sekali dengan maut, demi Allah. Masya Allah. Kesempatan kita ini untuk dekat sama Allah. Maka sayang kalau di motor kita nggak bertasbih, bertahmid, bertahlil, sayang sekali. Kalau memang perintahnya menanjak kita bertakbir, turun kita bertasbih. Melihat fenomena alam, nggak semua orang lihat fenomena alam. Buat biker yang merutinkan kegiatan touringnya, makanya dalam dunia biker MBI ini ada prinsip kita apa? MBI, indahnya touring, nikmatnya kajian. Touring itu indah, tapi tak ada keindahan tanpa nikmatnya kajian. Akan sengaja kita membuat sebuah kegiatan touring, pasti isinya kajian gitulah. Iya. Allah janji seperti itu. Yang kedua, dampak positif orang yang no freestyle dalam agama, ya artinya dia ikut seperti apa yang disyariatkan. Ritual agama yang dia lakukan akan menjanjikan bekas. Bekas yang kedua adalah orang yang betul dalam beragama itu, maka dia akan mudah berbuat baik terhadap sesama makhluk setelah dia beribadah. Jamaah bro, demi Allah, ujung semua ibadah itu satu, la'allakum tattaqun, betul? Allah pengen dengan ibadah kita itu jadi orang yang bertakwa kita. Karena orang yang bertakwa itu diberikan 3 keuntungan. Orang yang bertakwa diberikan 3 keuntungan. Keuntungan yang pertama, orang Allah yang bilang, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Orang kalau bertakwa kepada Allah, Allah selalu berikan solusi. Ini teman-teman MBI suka curhat kok. Bahwa di dunia biker ini banyak masalah. Karena memang hidup ini perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Setiap masalah yang Allah ciptakan dan berikan kepada kita ini adalah simbol cintanya Allah. Nabi yang mengatakan, innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Riwayat lain mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum.
Bahkan hadis qudsi mengatakan, qayattu abdi min ibadi bibtilaihi. Qayattu abdi min ibadi bibtilaihi. Cara aku mengikat tali kasih dengan hambaku, kuuji dia. Cuma kan kalau Allah yang menguji ini, nggak ada ujian tanpa jawaban. Seringlah orang bijak mengatakan kalau ujian seperti badai, badai yang pasti berlalu. Maka Allah mengatakan, ya jalahum makhrajan, setiap masalah yang kau rasakan, ku berikan solusi. Yang kedua, wa may yattaqillah yaj'alhu min amri yusran. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah janjikan yusran, kemudahan. Ini janji Allah. Ya mungkin solusi nggak dimanfaatkan lah jalan keluar ini. Tapi masalah yang pelik seberat apapun, Allah berikan kemudahan. Selalu ada cara. Teman-teman mulai merasakan belum di MBI ini? Ya, bahwa chapter-chapter di daerah ini membuat kita ini seakan-akan dunia ini nggak asing buat kita. Saya sering dengar, alhamdulillah Ustaz, anak ada sedikit trouble kemarin di beberapa kota, teman-teman MBI bantu, Masya Allah. Bahkan sudah mulai ada aplikasi MBI nanti ya, ada Map Sari, Google Sari. Saya berharap sekali teman-teman yang membuat aplikasi map di MBI ini dipercepatlah. Jangan keleletan antum, ada jariah. Ya, nggak ada yang jamin umur antum sampai selesai ini aplikasi. Saran saya sih dipercepat. Kita bantu, kita support lah. Apa yang antum kurang antum ngomong. Karena kita sudah terlalu lama percaya sama map yang gak syar'i. Kita dipastikan sesuatu yang belum pasti. Asrama haji 12 kilo. Kalau nyampe betul. Tapi kalau map syar'i gitu kan asrama haji 12 km insya Allah gitu. Ya, 10 meter belok kanan ya insya Allah. Ada kata-katanya. Atau tempat transit berhenti masjid apa yang syar'i kita sholat. Ayo udah saatnya loh. Ya udah saatnya. Sehingga banyak hal-hal yang mendatangkan manfaat. Ayo. Dampaknya itu akan berbuat baik. Allah berikan kemudahan. Orang yang bertakwa kepada Allah, bahkan ada riwayat ayat lain mengatakan, wa may yattaqillah yaj'alhum furqanan. Allah berikan furqan. Kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Lihat. Dampak kebaikan yang kau lakukan menjanjikan ketakwaan. Dan ketakwaan mendatangkan 3 keberuntungan. Solusi makhrajan, yusron kemudahan, furqan. Kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Hidup ini ujian, memang ujian. Dan kita butuh solusi. Allah berikan solusinya. Syekh mengatakan seperti itu. Yang ketiga, orang yang betul-betul tidak no freestyle dalam ibadah. Dia ittiba sesuai dengan apa yang disyariatkan. Kemungkinan setelah dia beribadah, dia akan sibuk dengan pekerjaan atau ilmu yang bermanfaat. Ibnu Rajab dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus, beliau menjelaskan salah satu bukti si pemilik hati yang sehat adalah sibuk mengislah ibadah yang dia lakukan ketimbang menambah ritual-ritual lainnya. Orang kalau udah betul dalam beragama, dia pengen merasakan makin indah dalam beragama. Oh, banyak ulama yang sudah merasakan nikmatnya agama. Menambah jumlah angka bilangan. Seperti sholat malam yang mereka lakukan. Sholatul lail masna, 22, nggak tahu berapa jumlahnya. Pokoknya dia tambah terus. Kenapa? Karena merasakan halawatal iman, manisnya iman. Ini agak susah dijelaskan. Buat orang pencinta ibadah, dia akan merasakan manisnya iman. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, kata Nabi. Kamu bisa merasakan manisnya iman dengan 3 hal. Yang pertama, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimman siwahuma. Kalau kamu sudah bisa mendahulukan Allah dan Rasulnya, kau rasakan manisnya iman. Yang pertama. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kamu mencintai seseorang karena Allah, membencinya pun karena Allah. Sehingga enggak ada celah untuk orang mengkritik Anda karena Anda benci dan cinta karena Allah. Yang ketiga, yakni ayaqra yauda fil kufur badait anqadahullah kama yaqra idabaju finnar. Kamu membenci dengan keburukan yang pernah kamu lakukan. Untungnya sorga ini milik Allah. Untungnya sorga milik Allah. Kenapa saya bilang untung?
Karena Allah masukkan orang ke surga sekehendak Allah. Dan kita nggak bisa milih takdir, betul? Kalau kita belajar secara mendetail, ya surga Allah izinkan dimasuki yang pertama oleh Nabi dan Rasul. Dan orang Rasul yang pertama masuk surga Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi-Nabi Rasul lainnya. Udah bro, kita nggak kebagian kuota bro, betul? Ada yang dimasukkan surga jadi sahabat Nabi, kita bukan sahabat Nabi, kita cuma umat beliau. Ada yang dimasukkan surga jadi tabiin, jadi tabiin, jadi ulama, penghafal Quran. Udah bro, kita bukan mereka. Tapi demi Allah, kita tahu banyak riwayat yang menjelaskan berapa banyak orang yang masuk surga karena dia bertobat, Allah terima tobatnya. Ini indahnya Islam. Indahnya Islam. Agama menginginkan kita paham itu. Sehingga kita nggak salah sangka dengan Tuhan. Siapa yang bisa pilih takdir? Teman-teman biker banyak cerita, Ustaz, Ustaz, waktu Anda belum masuk MBI, Ustaz, Ustaz, Ana ini di jalan terus, Ustaz. Ya, nama Ana sih Muhammad, nama Ana Ahmad, nama Ana Amir. Cuma orang manggil Ana Ate, Ustaz, Ali Topan, betul. Anak jalanan, Ustaz. Ana ini gini-gini, masuk ke MBI, Alhamdulillah, Ustaz. Dulu Ana bingung juga, Ustaz, penampilan Ana ini kayak kadang-kadang dilarang masuk ke masjid, Ustaz. Karena di negeri kita kan identik orang kalau ke masjid itu kan dengan aturan penampilan di mana tempat itu ada. Naam. Allah mengatakan husuzinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang terbaik kalau ke masjid, betul. Cuma kan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Baik menurut antum berbeda. Orang Arab baik ya kalau ke masjid pakai gamis lah, penampilan para masyayikh, betul. Atau kalau orang India ya dengan baju atas bawahnya. Atau mungkin kalau orang-orang Cina dengan kokonya, orang kita dengan batik dan sarungnya. Ini baik menurut siapa dulu? Sehingga dulu banyak teman-teman biker kalau ke masjid takut dicibir. Kenapa? Dia pakai blue jeans, dia pakai celana kanvas, dia pakai jaket dan lain sebagainya. Sehingga kalau dia ke masjid jadi aneh-anehan. Ini membuat kita nggak nyaman. Subhanallah, Ustaz. Alhamdulillah, Ana masuk di MBI, Ana baru paham, Ustaz. Ternyata selama memang Ana punya hujah, alasan dan dalil, ya, kalamunas la yantahilah, kata Nabi. Omongan orang nggak ada selesainya. Ya, omongan orang nggak ada selesainya. Kita hanya mengatakan ilam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyat ka usauli. Yang penting kau nggak murka ya Allah. Standarnya Allah. Dan agama membuat standar bagaimana penampilan laki-laki, bagaimana penampilan perempuan. Ini mesti diperhitungkan. Alhamdulillah, Ustaz. Intinya dia betul-betul menjadi orang yang sibuk dengan pekerjaan dan ilmu yang bermanfaat. Makanya Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ketika anak sudah hijrah, anak tertarik untuk belajar, Ustaz. Asik ya kalau sholat pakai ilmu. Asik loh, Ustaz. Kita kalau reading pakai ilmu tuh asik banget. Berasa sekali kompak kita. Manuver-manuver indah dengan taat oleh arsi yang mimpin perjalanan kita. Nikmat sekali sampai di lokasi kita bersilaturahmi. Teman-teman berebut untuk main bayar-bayaran. Kita tahu bahwa harga diri kita memberi bukan mengambil. Kita punya kesempatan untuk seperti itu. Nikmat sekali. Ini yang membuat orang yang betul-betul merasakan ibadah yang betul itu akan sibuk dengan hal tersebut. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian kata Syekh yang keempat, kalau orang betul-betul ittiba dalam ibadahnya, no freestyle tadi, ya, saya mengatakan otomatis orang ini akan punya kemampuan untuk memusatkan pikiran, untuk melakukan pekerjaan hari ini dan tidak dihantui oleh pikiran di masa depan atau kesedihan di masa lalu. Orang yang betul dalam beribadah, dia tahu masa lalu ya sudah, tugas dia hijrah dan bertobat. Yang akan datang tergantung hari ini. Ini yang difirmankan tadi An-Nahl 97. Falanuhyanahu hayatan thayyibah. Yang akan datang itu ada kehidupan yang baik. Asalkan apa? Amila solihan min dzakarin au unsa. Asal kita beramal soleh. Perjelas status kita, lakikah kita, perempuankah kita. Karena hari gini Indonesia dirundung duka, kenaikan LGBT ini 200% ini. Ya, biker ini nyaris insya Allah, kalau biker sejati nggak ada yang LGBT.
Masa narigasnya begini. Cemen banget. Makanya saya suka bilang kalau ada biker yang baper suruh keluar dari MBI. Biker baper. Biker curhat di WA, di IG ya. Subhanallah. Biker tuh gak ada yang baper, aneh gak diajak, aneh nyusul tuh biker gitu loh. Bukan pundung. Orang pulang touring dia diem, lu ngapain diem? Gue gak diajak kemarin. Pakai androk, bilang gitu ya. Gak ada di dunia biker nih yang ke perempuan-perempuanan gak ada. Makanya ya perempuan kalau bisa jangan jadi lady biker lah, takut jadi laki nanti gitu loh. Biarlah yang laki aja jadi biker, Bu, jangan dilarang Bu suami jadi biker Bu. Yang penting dalemin agama. Berasa sekali kita memimpin diri kita, memimpin dunia, berasa sekali. Ya di mana ada aturannya yang mesti kita ikuti gitu loh, Masya Allah. Iya, dia akan memaksimalkan bagaimana memusatkan pikiran untuk melakukan pekerjaan pada hari ini tanpa dihantui oleh pikiran di masa depan maupun kesedihan di masa lalu. Makin timbul optimis. Besok tergantung Allah lah. Bisnisnya juga collab, ekonomi kita lagi goyang betul. Ya, keserakahan anggota DPR semoga Allah kasih hidayah mereka semua ini. Membuat banyak pembisnis yang nanggung ini collab di bawah betul. Cuma kalau jiwa bikernya timbul di MBI ini, dididik kita nggak pernah takut kalah, nggak pernah takut miskin. Kita nggak pernah takut bersaing sama 9 cacing itu, gitu loh. Mungkin anak nggak punya modal, saat anak nggak punya manajemen, tapi anak punya Allah. Inni la akhaful fakir li'anni Abdul Ghani. Prinsip itu. Anak nggak takut ngalah, anak nggak takut miskin. Anak. Rezeki sudah diatur sudah. Tugas anak cuma 2, bersyukur atau bersabar. Sisanya la haula wala quwata illa billah. Timbul jiwa kelaki-lakiannya. Enggak gampang terwarnai oleh keadaan. Dia punya prinsip sebagaimana sabda Nabi, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Kata Nabi, orang beriman yang baik imannya mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya, bersabar ketika bergaul sama orang yang kurang baik imannya, lebih mulia ketimbang orang beriman yang bergaul, orang beriman yang baik imannya tapi nggak mau bergaul. Masya Allah, subhanallah. Ini penekanan sekali, makanya kita berharap sekali. Mudah-mudahan ya di kegiatan Bike Fest ini, kegiatan Journey to Jannah kita ini, ya Allah berikan banyak kemudahan buat kita insya Allah. Bro, selama tidak ada freestyle dalam agama yang kita di atasnya, teman-teman biker kembalikan semua pada Allah dan Rasulnya. Begitulah yang Nabi mengatakan bahwa mayya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan kasiran alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin addu alaikum bin nawajis. Nabi sudah kasih ancar-ancar dan bayangan. Yang hidup setelahku nanti akan melihat perbedaan yang banyak. Sehingga enggak ada kebebasan dalam beragama, membuat ritual yang baru enggak ada. Ya, alaikum bisunnati. Kembali ke sunnahku kata Nabi. Atau sunnahnya para sahabat yang Allah rekomendasikan. Sehingga mereka dimuliakan dengan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho sama mereka, mereka ridho sama Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan yang banyak buat kita insyaAllah ya. Teman-teman MBI tetap semangat. Kita sukseskan kegiatan teman-teman MBI chapter Surabaya dengan Bike Fest-nya. Dan teman-teman sekalian yang ikut Journey to Jannah. Semoga Allah muliakan kita insyaAllah ya. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Ustaz izin menjeda Ustaz. Kami ada amanah cukup banyak ini Ustaz dari para sponsor Bike Fest. Jadi insya Allah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kami ada door prize. Okay. Sebelum kita buka pertanyaan, namun afwan, pertanyaan kita kali ini tidak terlalu banyak. Insya Allah kita hanya akan buka 2 pertanyaan. Yang memiliki pertanyaan, mohon untuk disimpan dulu dari ikhwan-ikhwan sekalian. Tapi izinkan kami dari panitia menyampaikan door prize dari sponsor-sponsor kami, terutama dari Pertamina. Kali ini telah siap bingkisannya, yaitu kami ingin bertanya, karena pesertanya ini Ustadz, ada yang MBI, ada juga yang bukan MBI Ustadz. Jadi kami sering di lapangan ditanyain, seolah-olah Ustadz Subhan itu cuma miliknya MBI aja ini Ustadz. Nah inilah buktinya.
teman-teman Muslim Bikers Indonesia ada di mana saja dan berbaur bersama masyarakat, berbaur dengan jamaah sekalian, dan gak ada masalah. Insya Allah kegiatan-kegiatan MBI, terutama kajian-kajian MBI semuanya terbuka untuk umat. Dan semoga MBI bisa mewarnai dan memberikan manfaat untuk semuanya. Ya, untuk itu kami ingin bertanya dari jamaah yang pertama, jamaah yang usianya tertua. Dari teman-teman panitia bisa mendekat. Kalau ada yang tunjuk tangan yang merasa bahwa dirinya sepuh, afwan nggih, ini kalau orang Surabaya sepuh, kalau orang Malang bilangnya apa? Kewut. Yang paling sepuh bisa tunjuk atau bisa mengangkat tangannya. Nanti panitia akan datangin. Para jamaah, silakan. Yang bukan anggota MBI, panitia, silakan ditanya usianya berapa, nanti dibuktikan dengan identitas KTP nggih. Ada yang silakan. Mohon izin kepada seluruh jamaah dimohon untuk tetap berada di dalam ruangan karena sesi kajian kita belum usai. Nanti akan ada sesi tanya jawab bersama dengan Ustadz Subhan Bawazir Hafidhullah Ta'ala. Sampai nanti acara ini akan ditutup. Oke. Mohon didekatin panitia. Ada yang mengangkat tangan? Bisa angkat tangan lagi? Yang merasa paling tua, yang merasa usianya paling sepuh. Bapak, usia berapa Bapak? 63. 63. Ada yang lebih sepuh lagi? Ada. Sebelah kanan. Di bagian akhwat, ibu-ibu mungkin ada juga itu yang tunjuk tangan, bisa didatengin. 66. 66, Masya Allah. Ada yang lebih sepuh lagi, merasa lebih sepuh lagi? Di 72. 72, Masya Allah. Ada yang merasa lebih sepuh lagi? Ya, di sebelah sana Mas Auki, di sebelah sana ada itu yang merasa lebih sepuh lagi. Mohon bisa angkat tangan lagi yang merasa lebih sepuh dari 72. Usia di atas 72 ada? Gak ada ya? Masya Allah. Berarti fix ya, peserta yang usianya tertua saat ini diantara kita adalah beliau yang berusia 72 tahun. Boleh diberikan mic-nya Mas Auki, kita ingin bertanya dengan Bapak siapa? Prayitno Ustaz. Dalam? Prayitno. Pak Prayitno, barakallahu fiik. Kami ingin tanya sedikit Pak Prayit, buat teman-teman MBI, karena didominasi teman-teman MBI ini masih kuat-kuat nih boyoknya buat ngegas jarak jauh. Kiatnya bagaimana di usia yang sekarang masih siap, masih selalu ada di kajian? Mengikuti aturan yang ada. Mengikuti aturan yang ada. Aturan siapa Pak Prayit? Aturan pemerintah, aturan apa? Aturan masyarakat atau apa? Aturan masyarakat. Apalagi kira-kira Pak Prayit? Ada lagi? Apalagi? Itu aja saya kira. Itu aja. Sekaligus aturan agama mungkin ya Pak Prayit. Barakallahu fiik. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Teman-teman dia hadiahnya. Oke, berikutnya dari teman-teman MBI. Siapa yang merasa paling tua nih? Bisa angkat tangan? Mbak No. Boleh diberikan mic-nya Mas Syauki? 64. 64. Anggota MBI mana Bapak? Semarang. Malang. Semarang. Semarang. Barakallahu fiik. Ada yang merasa lebih sepuh lagi? Nggak ada, nyerah semua ini. Nggak ada? Oh ada Mas Syauki, jauh Mas Syauki.
Siapa? Tuh. Ya, nunggu di pintu soalnya beliau. 66. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia berapa Pak? 66. 66. Gas dari mana? Kaftar Surabaya. Chapter Surabaya. Yang satunya Semarang. Dua-duanya dapat hadiah, boleh Ustadz? Boleh, Masya Allah Pak Panitia, teman-teman Panitia, dua-duanya dapat hadiah. Barakallahu fiik. Kita doakan. Jadi teman-teman yang muda-muda, ya, yang pinggulnya masih kuat, tulang-tulangnya masih kuat, jangan sampai kalah nih. Ada contohnya, masih ada saudara-saudara kita yang usianya, kami nggak ingin sebut senja, tapi usianya apa ya, mateng-matengnya gitu ya. Lagi mateng-matengnya tetap gas, tetap datang ke kajian nuntut ilmu. Ya, berikutnya. Izin sebentar. Oh ya, ini kami ada titipan dari panitia. Afwan, ada cincin yang ketinggalan di toilet, bisa menemui panitia nggih. J, izin kami lanjutkan nggih, teman-teman panitia. Kami harap yang merasa kehilangan bisa menghubungi teman-teman panitia. Berikutnya, jamaah yang terjauh dari jamaah non-MBI. Paling jauh kira-kira datangnya dari mana ini? Dari kota aja, sebut kota saja. Kalau dari Surabaya tentunya pasti di luar Surabaya dan Sidoarjo. Ada? Izin Mas Auki, itu Mas Auki? Dari kota Pasuruan. Dari kota Pasuruan, ada yang merasa datang lebih jauh. Bapak dari Pasuruan, datang malam ini untuk mengikuti kajian, nggih? Masya Allah. Ada lagi, ada yang merasa lebih jauh. Dari Jember. Dari Jember, Bapak datang kapan Bapak? Kemarin? Memang untuk mengikuti acara kajian ini? Untuk mengikuti kajian. Masya Allah, barakallahu fiik. Ada yang merasa lebih jauh lagi? Sebelahnya. Tolong nanti, dari mana Bapak? Ada dari Tanjung Pinang. Tanjung Pinang? Ya, Tanjung Pinang. Anggota MBI ini? Ya, anggota MBI. Kalau anggota MBI jangan dulu, nanti kita ada khusus untuk anggota MBI. Berarti yang sebelahnya bukan anggota MBI kan? Bukan, Masya Allah. Tadi Bapak dari Jember nggih? Dari Jember, ada yang merasa lebih jauh? Dari Bondowoso, Mas. Dari Bondowoso. Bondowoso sama Jember ini sebelahan ya, jauh mana? Jauh Jember tuh kan. Teman-teman biker tahu kan? Jauh Jember atau jauh Bondowoso nih? Ada, loh kan? Oke lah, ada yang merasa lebih jauh lagi nggak? Enggak, kalau dari MBI nanti dong. Enggak ada, berarti dua-duanya dapat. Oh, dari akhwat ada, Mas. Ya, kami tentunya yang memang untuk datang untuk mengikuti kajian, nggih. Dari ikhwan dikip dulu. Saya dari Merauke, Papua. Dari Merauke, Papua, Masya Allah. Datang ke sini untuk mengikuti kajian yang utamakah? Iya, betul, untuk ikut kajian. Barakallahu fiik. Kayaknya nggak ada yang ngalahin nih. Oke, hadiahnya 3 berarti. Yang Jember, Bondowoso, dan dari Ummahat yang dari Merauke ya. Dari Merauke. Barakallahu fiik. Kami doakan Allah balas dengan banyak kebaikan, Allah berikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang didapatkan hari ini melekat di dalam hati dan bisa kita jalankan di kehidupan sehari-hari. Berikutnya tanya jawab. Kami ingin memberi kesempatan untuk peserta
Tapi 2 saja nih. Ya, 1 dari jamaah, 1 lagi dari teman-teman MBI. Oh, masih ada 1 lagi hadiahnya enggak? Dari MBI yang terjauh tadi dari mana? MBI yang terjauh dari yang Tanjung Pinang tadi? Dari Riau? Dari mana Mas Sauki, boleh disampaikan? Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Ada yang merasa lebih jauh lagi? Kendari. Ada yang merasa lebih jauh lagi? Kendari dan Kepulauan Riau dua-duanya dapat hadiah lagi. Oke. Boleh ya Ustadz? Masya Allah. Dari mana Ustadz? Oh, dari Makassar. Dari Padang. 3 Mas. Hadiahnya 3 buat teman-teman MBI. Oke, berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dari teman-teman MBI dan non MBI. Dari jamaah, tafadhol, kita akan hitung supaya adil. Jangan gini-gini set gitu kan. Saya akan memulai dengan angka, hitungan mundur. Dan yang terlihat ya dengan mata saya insya Allah adil nih. Yang duluan naik dan tidak mendahului, maksudnya belum mana misalkan belum nyebut 1 kok udah duluan naik. Ya, ini nggak dapat ya karena terbatas. Oke. Nanti yang berkenan untuk bertanya dari kalangan non MBI, dari jamaah yang non MBI langsung tunjuk tangan. Kita hitung 4, 3, 2, 1. Hadiahnya sepatu Alger. Yang non MBI ya. Yang non MBI ulang. Yang non MBI dulu. 4, 3, 2, 1. Masya Allah. Baju coklat Mas Syauki, mohon izin Bapak mic-nya diberikan. Itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Ustadz, saya berbicara sebagai orang awam ya Ustadz. Mungkin di sini juga banyak dari antara kita yang orang awam, yang mungkin ilmunya biasa-biasa aja ya Ustadz. Ilmu kita biasa-biasa saja, lalu pengaruh kita juga biasa-biasa saja. Bagaimana caranya kita membuat orang itu yang lain yang mungkin juga belum belajar, itu merasakan keindahan dan mencintai apa yang kita sebut sebagai no freestyle ini Ustadz, dengan ilmu kita yang terbatas ini. Jazakumullah khairan. Antum bertanya tentang metode dakwah berarti, uslubud dakwah. Ya, saya terpincut dengan satu riwayat hadis di mana dalam hadis tersebut seakan-akan Nabi itu mencopot gelar kerasulannya. Bukan menghilangkan diri sebagai Rasul, Nabi bukan. Beliau mengatakan begini, "Lau kuntu muttakhidan min ahlil ardi khalilan, latakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hadza khalilullah." Ana memahami hadis ini bahwa beliau mengatakan kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar itu kekasihku. Dan itu nanti maknanya dalam. Beliau nggak sebut nama istrinya, tapi Abu Bakar. Ya, kita nggak bahas lah itu. Tapi beliau mengatakan walakin sahibukum hadza khalilullah. Tapi beliau mengatakan dirinya tetapi sahibukum, sahabat kalian ini. Padahal beliau bisa mengatakan walakin rasulukum, nabiyukum bisa. La sahibukum. Sering dijadikan sebagai alasan dakwah Nabi itu dakwah musahabah, pertemanan. Andai kita bisa berteman dengan mad'u yang kita dakwahi, maka itu merupakan sebuah teknik dakwah yang jitu. Antum bisa ngelihat juga dalam perkataan Imam Syafi'i ketika beliau menjelaskan tentang 6 cara menuntut ilmu. Di cara yang kelima beliau mengatakan sohbatul ustad, berteman dengan guru. Tentu berteman dengan guru karena gurunya pun senang sekali membuat pertemanan dengan muridnya. Nah di MBI ini kan Masya Allah, kita punya Ustadz Dani,
Kita punya Ustadz Sukron, Ustadz Hamzah, dan beberapa ustadz yang lain yang kita nggak bisa sebutkan. Di MBI ini kita sudah buka baju sudah. Tadi saya lihat yang live itu di beberapa negara asing banyak. Ada celutukan-celutukan juga yang mengatakan ini Ustadz apa teroris ini, Ustadz apa ini katanya. Ya, karena mereka sudah tersetting kalau Ustadz itu ya harus identik dengan gamis, dengan sorban, dengan kopiah, koko dan lain sebagainya. Tapi di MBI ini kita lepas baju, mengembalikan kepada style bakernya gitu loh. Ini musahabah. Sehingga teman-teman yang sudah ikut touring bareng kemana-mana tahu bahwa kalau untuk saat ini sudah kita seperti teman. Yang seumuran kita anggap saudara, yang di bawah kita anggap adik, yang tua kita anggap kakak. Sehingga kita satu keluarga di MBI ini. Nah, ini teknik dakwah. Bisa gak antum berteman dengan mereka gitu loh. Karena Nabi menjadikan para sahabat itu adalah sahabat. Pernah gak kita mendengar Nabi mengatakan murid kepada Abu Bakar? Mengatakan murid kepada Umar, Utsman, Ali? Tidak. Beliau berkata sahabat-sahabatku. Ini teknik dakwah yang Masya Allah. Makanya teman-teman para ustadz yang semoga dimuliakan ilmunya, bertemanlah dengan mad'u yang kita dakwahi. Supaya terasa sekali keindahan agama ini. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Nah. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga terjawab nggih. Kakak yang hadir. Oke, yang berikutnya astagfirullah. Ini ada yang ceglong. Apa bahasa Indonesia ini ceglong itu apa? Afwan Ustaz, campur-campur bahasa Jawa Ustaz ya. Dari teman-teman MBI sekarang, kita akan hitung lagi seperti tadi. 3, 2, 1. Masya Allah. Dari sisi sini lagi nih yang kenceng nih Mas Afwan ke. Mas Syauki, mic-nya boleh disampaikan. Oh Mas Haji nih. Sesudah ini ada tambahan lagi dari Ummahat. Nggih. Khusus dari MBI harus perkenalan dan chapternya nih. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jojo Ustadz dari MBI Chapter Malang. Saya mau bertanya, apa tanda-tanda seseorang itu diuji bukan karena murkanya Allah, tapi karena Allah ingin meningkatkan nilai derajatnya pada seseorang itu Ustadz. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, nanti antum kan nginep di mana? Di Surabaya. Sebelum tidur nanti antum melihat surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 nanti. Ya, antum bisa lihat nanti makna dan tafsirnya. Di situ Allah jelaskan tentang tujuan Allah menguji manusia. Kata Allah Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Ankabut ayat 1 hingga 3, dari ayat 2 hingga 3-nya, ahasiban nas, apakah manusia mengira ayutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun, apakah mereka mengira kalau mereka sudah beriman mereka enggak diuji. Ayat berikutnya mengatakan walaqad fatanna alladziina min qablihim, kami telah uji orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Dengan ujian itu Allah tahu siapa yang jujur di antara kalian dalam agama, siapa yang tidak. Makanya hidup ini bersanding dengan fitnah. Fitnah itu adalah cobaan. Dan cobaan ini adalah dua, ujian dan azab. Cobaan buat orang yang beriman adalah ujian. Cobaan buat orang yang enggak beriman adalah azab. Makanya kalau kita sudah belajar agama, bukan berarti kita nggak dicoba, makin kuat cobaannya. Karena Allah tahu mengikat tali kasih dengan orang tersebut dengan ujian. Allah pengen kalian kembali ke Allah, fafirru ilallah. Sehingga nggak gampang kita mengaku beriman. Al-Hujurat ayat 14 Allah mengatakan kul lam tu'minu walakin kulu aslamna.
Muhammad, kamu bilang sama mereka. Mereka belum beriman, mereka baru Islam. Karena belum diuji. Ayo kita kalau mau lihat teman setia kita ajak touring bro. Aslinya kelihatan gitu loh. Orang kalau belum diuji belum kelihatan. Makanya cara Allah menaikkan level orang ya dengan ujian. Barakallahu fikum. Hayakallah. Naam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ada satu lagi kayaknya Ustaz yang Ummahat belum Ustaz. Dari Ummahat siap-siap nggih. Mekanismenya kayak tadi. Jadi kita hitung 3, 2, 1. Yang duluan tangannya terangkat dan kelihatan dari sisi MC. Insya Allah yang boleh memberikan pertanyaan. Coach Aji udah siap? Oke, lari coach. Beliau adalah Coach Aji. Anggota MBI Surabaya yang membimbing Muslim Calisthenics. Ya. Dari Ummahat siap? Jangan mendahului ya, kalau belum satu jangan dinaikin dulu tangannya. Oke, harus sat-set ini gitu ya. 3, 2, 1. Masya Allah, paling ujung Mas. Coach Aji paling ujung tuh yang masih berdiri. Ya, olahraga lagi. Coach Aji seharian gelantungan di bar di sana. Nih teman-teman MBI ya, ngegas seharian, jangan lupa minum, jangan lupa istirahat, tapi juga tetap harus olahraga dong, gitu ya. Kemudian alhamdulillah hadiah ini dipersembahkan oleh LGR, sepatu fenomenal asli Indonesia dan Pertamina Enduro. Barakallahu fi bagi para sponsor. Silakan bisa disampaikan pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya. Waalaikumsalam. Naam. Sebagai istri para bikers Ustadz, bagaimana caranya Ustadz untuk kita para istri yang pertama menahan, yaitu menahan untuk tidak ikut Ustadz, dan yang kedua bersabar untuk tidak memburu-buru pulang, untuk bisa menahan rindu agar suami itu bisa nyaman, tenang, dan bisa me time bersama teman-temannya Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mewakili para istri. Yang pertama yang perempuan mesti tahu, kata Nabi, lelaki itu seperti burung. Yakhdu himasan wa tarahu bitanan. Balikin ke hukum asal bahwa laki-laki itu nggak boleh betah di rumah. Karena yang disuruh betah dalam Quran perempuan. Wa qarna fi buyutikunna. Ya, tempat perempuan tuh di rumah. Tugas kita laki-laki keluar. Suruh berangkat pagi, pulang sore. Supaya tahu bahwa memang Allah telah ciptakan bumi ini luas. Alam takun ardullahi wasiyah fatuhajjiru fiha. Atau mungkin waladhi ja'alakum al-ardu dalulan famsu fi manakibiha. Ini mesti diketahui. Sehingga orang laki ya memang tugasnya untuk menaklukkan dunia. Mencari manfaat yang banyak yang dibawa ke rumah gitu loh. Pergi karena tanggung jawab, pulang karena cinta gitu. Bahkan dalam bahasan tentang safar, hikmah dibalik lelaki sering safar, dia akan timbulnya sayang sama orang rumah. Karena seenak-enaknya kita di hotel bintang 5 sekalipun, atau senyaman apapun teman memfasilitasi rumah buat kita transit, tetap rumah sendiri lebih indah. Senikmat apapun makanan yang kita makan di luar, tetap demi Allah. Ya, makanan orang rumah kita lebih enak kita konsumsi kok insya Allah. Ya, ini akan timbul dengan sendirinya. Dan yang mesti dipraktikkan oleh dua pasangan ini tetap konsisten menjadi orang yang soleh soleha. Karena entah bagaimana kondisi suami di luar touring di sana, entah bagaimana perempuan istri yang kita tinggalkan di rumah. Wallahi, perempuan soleha itu buat laki-laki yang soleh, lelaki soleh buat perempuan soleha. Sehingga keterbatasan kita untuk LDR ya, biarlah Allah nanti yang menyempurnakan. Atau memang touringnya juga ini bukan rutin ya, ada masa, ada jeda. Ini yang mungkin mudah-mudahan bisa dipahami dengan benar. Karena memang Nabi mengatakan zur ghiban tasdad hubban, temui jarang-jarang timbulnya sayang.
Mudah-mudahan karena memang dia touring datang ke rumah makin sayang sama orang rumahnya insya Allah ya. Adapun tentang kenapa sih saya juga pengen diajak touring Ustadz. Ya nggak apa-apa juga. Cuma yang jadi permasalahan sekarang bisa gak untuk tidak menjadi sorot pandang orang ketika touring tersebut. Karena nanti banyak sekali perempuan-perempuan mungkin yang belum mengerti bagaimana untuk bisa menolak pandangan ini. Malah memposting kegiatan-kegiatan di luar bersama suaminya sehingga timbulnya nanti nggak baik gitu loh. Ya mesti dijelaskan dulu. Intinya berdialoglah. Karena memang ada kegiatan touring di MBI ini ya memang tidak disarankan untuk membawa pasangan gitu loh. Bukan berarti di luar kegiatan MBI para biker tidak membawa istri. Ya boleh-boleh saja asal tetap ingat istri yang kita miliki ini ya hukum asalnya menolak pandangan bukan memancing pandangan. Saya masih teringat dalam asarnya Utsman bin Affan ketika beliau perintahkan matikan lilin di rumahnya. Kenapa? Karena tamu melihat kelebatan istriku. Imam Ahmad bin Hambal memerintahkan istrinya untuk melepas gelang kakinya. Kenapa? Karena demi Allah tamunya itu berubah kepala ketika mendengar ada gemerincing lonceng di kaki istrinya. Lepas itu. Segitunya ulama menjaga muruahnya perempuan. Karena perempuan adalah mutiara yang ada dalam cangkang. Ya, walaupun berlumpur dia tetap mutiara. Perempuan terlindungi di tempat yang mulia. Tugas kita laki-laki untuk memfasilitasi, menjaga dan mencukupi. Kalian untuk melayani. Sehingga kalau bisa memang dikontrol nanti touring yang gak memancing pandangan gak apa-apa. Kalau pada akhirnya jadi pakai baju yang ketat, celana yang ketat, muskilah. Ya, doakan saja dia akan pulang dengan cinta insya Allah. Kami pergi karena tanggung jawab, pulang karena cinta insya Allah. Barakallahu fikum insya Allah. Kalau jalan-jalannya sama MBI aman ya Ustadz insya Allah. Kalau di MBI memang karakter touringnya ini nggak bawa pasangan. Ya, karena memang kita punya misi untuk mendakwahi para laki-laki, bukan para akhwat. Sehingga nggak usah khawatir. Di MBI ini touring syaratnya itu adalah kajian. Mudah-mudahan mereka pulang tuh bawa ilmu. Dulu waktu belum masuk MBI udah touringnya kacau dah. Ya, nggak tahu berhentinya di mana, nggak tahu bagaimana di sana. Dengan MBI kita akan tegakkan tadi semboyan MBI. Indahnya touring, nikmatnya kajian. Barakallahu fikum. Naam. Wa barakallahu fiik Ustaz.